Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifatus Suhmi. Kali ini saya akan membahas tentang IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan IHSG, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali karena untuk beberapa investor pemula mungkin belum mengetahui apa itu IHSG. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah seperti nilai rata-rata dari sebuah indeks yang merepresentasikan saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi, simpelnya IHSG adalah nilai akumulasi dari keseluruhan saham atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu disebut sebagai emiten. Sebelum kita membahas apa itu Indeks Harga Saham Gabungan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jika kita analogikan, maka Bursa Efek Indonesia adalah sebuah mall dan saham adalah salah satu produk yang diperjualbelikan di mall tersebut. Dan emiten atau perusahaan tercatat adalah toko-toko yang berjualan di dalam mall tersebut. Selanjutnya, apa fungsi IHSG? Yang pertama, fungsi IHSG adalah sebagai penanda arah pasar. Kenapa? Karena IHSG ini menggambarkan bagaimana kinerja portofolio dan juga kinerja pasar saham kita di Bursa Efek Indonesia. Jadi, jika IHSG berwarna merah, itu berarti banyak sekali saham-saham yang nilainya turun disebabkan karena banyak investor yang melakukan aksi jual atau melepas kepemilikan saham mereka, sehingga IHSG jatuh ke zona merah. Sebaliknya, jikalau IHSG berwarna hijau, itu berarti kondisi pasar saham kita sedang baik karena banyak investor yang tertarik untuk membeli saham di pasar domestik kita. Karena banyaknya aksi beli itu tadi, sehingga saham kita bertengger di zona hijau. Jadi intinya, jika IHSG berwarna merah, itu berarti dia sedang terkoreksi atau melemah karena diterpa berbagai kondisi ekonomi baik global maupun domestik. Sebaliknya, jika IHSG berwarna hijau, itu berarti sedang apresiasi atau menguat. Sebagai contoh, misal pada tahun 2008, IHSG masih berada di nilai 1.800-an. Kemudian pada tahun 2013, IHSG mengalami apresiasi menjadi sekitar 4.400-an. Kalau kita berinvestasi di tahun 2008, kemudian sampai dengan di tahun 2013, kita masih belum menjual saham tersebut, ya, maka keuntungan yang kita dapatkan adalah sekitar 200% selama beberapa tahun. Jadi, kalau IHSG nilainya semakin baik, maka ini tentunya menjadi sebuah peluang atau sentimen yang cukup positif karena berarti saham-saham yang ada di sana banyak mengalami kenaikan sehingga kita tentunya mendapatkan untung atau biasa disebut dengan cuan. Sebenarnya di Bursa Efek Indonesia bukan hanya terdapat Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ini saja, namun terdapat beberapa indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia, diantaranya seperti LQ45, Kompas 100, IDX 30, GII, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang kapan sih waktu yang tepat untuk memulai investasi. Sebenarnya bisa dikatakan bahwasanya pergerakan IHSG bisa digunakan oleh investor untuk melakukan buy atau entry to buy. Itulah kenapa jika teman-teman trader melihat IHSG berwarna merah, maka harga-harga saham cenderung turun. Begitupun sebaliknya, sehingga banyak orang yang berpatokan pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ini untuk mengetahui the best time to entry. Mungkin banyak yang bertanya, golden time-nya itu kapan sih? Biasanya seorang investor lebih condong ketika melihat pergerakan harga saham itu melihat di indeks LQ45. Padahal sebenarnya apabila IHSG berwarna merah, maka otomatis indeks-indeks yang lain atau salah satunya LQ45 juga akan berwarna merah.
Jika berbicara soal IHSG yang terkoreksi, Indonesia pernah berada di situasi di mana IHSG terkoreksi secara besar-besaran, yaitu pada saat krisis moneter atau krismon yang terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1999 dan juga terjadi pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Jadi pada tahun itulah IHSG melemah atau terkoreksi secara besar-besaran. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.